Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmatnya, kita dapat memberikan kesempatan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Semoga mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama sholat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kesempatan zuhur hari ini kami ingin sampaikan sebuah hadis pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukumul mauta." Janganlah salah seorang di antara kalian bercita-cita mati. Wala yad'u bihi, dan jangan berdoa untuk mati. Min qabli ayyatiyahu, sebelum datang ajalnya. Innahu, sungguhnya, idza mata ahadukum inqata'a 'amalu, apabila kalian sudah meninggal dunia, maka amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina 'umruhu illa khaira. Sungguhnya tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali mendapatkan kebaikan. Tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali mengandung kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu optimis menjalani kehidupan dan tidak boleh yang pertama tamanni al-maut. Tamannil maut, berangan-angan untuk meninggal dunia. Bahasanya itu kalau sudah punya tamanni nanti muncul doa. Nah, kata berikutnya wala yad'u bihi, jangan berdoa untuk mati. Karena biasanya dalam hadis yang lain juga, riwayat yang lain, biasanya kata-kata ini muncul kalau seseorang mengalami musibah atau hidup kayaknya sulit, menghadapi kesulitan hidup, lalu muncul kata-kata lebih baik aku mati. Jadi kata-kata itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang. Ya, lebih baik aku mati daripada kayak begini. Nah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilarang. La yatamanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan mati, itu dalam pikiran, dalam alam pikiran, tamanni namanya. Tapi kalau sudah diucapkan namanya doa. Wala yad'u bihi,
jangan berdoa untuk mati. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kenapa tidak boleh mengatakan dan tidak boleh berangan-angan seperti itu. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amalu. Karena kalau sudah mati maka amal terputus. Kalau sudah mati amal terputus, kesempatan beramal tidak ada. Lalu Rasulullah menyatakan wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Karena sesungguhnya tidaklah bertambah umur seorang muslim, umur seorang mukmin kecuali mendapatkan kebaikan untuknya. Ma'asyiral muslimin wassallallahu muslimat rahimakumullah, dalam kitabnya Sayyidul Khatir, pengarang mengatakan, aku pernah berdoa seperti ini, minta supaya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurku. Lalu setelah itu iblis menyerang diriku. Apa gunanya minta umur panjang? Kira-kira begitulah serangan dari iblis. Toh ujung-ujungnya mati juga. Nah, kira-kira begitu. Jadi serangan iblis begitu. Kenapa kok kamu susah-susah mau minta dipanjangkan umurnya? Paling ujung-ujungnya mati juga. Lalu akhirnya dia hardik pikirannya itu, waswasah iblis itu, dengan mengatakan bahwa itu pikiran bodoh. Itu pikiran bodoh. Sebenarnya kalau seorang muslim bertambah 1 hari saja umurnya, peluang dia untuk mendapatkan khairah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah di sini, untuk mendapatkan kebaikan itu sangat banyak. Dan apabila meninggal ya sudah terputus. Lalu contoh yang sangat sederhana. Kita bangun pagi. Ketika bangun, pas persis sebelum subuh kita bangun, azan, lalu kita sudah terbangun. Dan sunnah Rasulullah SAW ketika bangun kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya nanti kami akan dibangkitkan. Nah, sejak bangun kita sudah harus mensyukuri nikmat bangun hari itu, nikmat hidup hari itu. Pada saat kita bangun itu syukuri. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Yang paling pertama, di hadapan kita pekerjaan paling utama adalah salat subuh. Dan ternyata sebelum salat subuh saja, 2 rakaat sebelum subuh, kalau kita lakukan, Rasulullah menyatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, ya, 1 hari kesempatan kita untuk hidup, ternyata di awal pagi saja, kalau kita manfaatkan usia kita di hari itu hanya dengan 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah mengatakan kita akan mendapatkan dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lalu sholat subuh kita, habis sholat kita punya waktu duduk, tak bergerak dari tempat kita, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai syuruk, ya, sampai matahari terbit. Tambah sekitar 20 menit setelah matahari terbit, lalu kita salat sunnah isyraq. Rasulullah mengatakan orang yang melakukan seperti itu maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Itu baru dari bangun pagi sampai terbit matahari. Sudah berapa pahala yang dia dapatkan?
kalau dia memanfaatkan hari itu saja. Lalu antara itu dia berzikir, kemudian di antara dia sambil membaca, ternyata dalam saat menjelang antara subuh, pada subuh sampai syuruk, dia bisa membaca Al-Quran dan baca Al-Quran sampai beberapa halaman. Lalu setiap huruf yang dia baca, satu huruf dapat satu pahala sampai 10 kali lipat pahalanya. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja sudah dapat 3 pahala, bisa bertambah berlipat menjadi 30 pahala dengan alif lam mim. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan bercita-cita mati gara-gara menghadapi kesulitan hidup. Karena kaum muslimin ketika mendapatkan kesempatan hidup berarti mendapatkan peluang untuk menambah pahala-pahala yang setiap hari disediakan sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata Rasulullah, kalau sudah mati terputuslah amalannya. Hadis ini tidak ada kontradiksi dengan hadis tentang idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Jika mati ibnu Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah waladin sholihin yad'u lahu, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, atau sedekatin jariyah dulu pertama, sedekatin jariyatin, kemudian ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga waladin sholihin yad'u lahu. Kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh. Ini sebenarnya juga tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan dengan hadis yang tadi. Maksud daripada hadis ini adalah yang dia dapatkan 3 hal itu mengalir terus, itu sebenarnya amalnya di dunia. Itu adalah hasil dari amalnya di dunia. Pada saat dia masih hidup, dia manfaatkan untuk berwakaf, untuk berinfak, untuk bersedekah. Dia manfaatkan untuk mengembangkan ilmu, dia manfaatkan untuk mendidik anaknya, sehingga ketika dia meninggal dunia masihlah mengalir pahala itu. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, dia pun tidak bisa untuk melakukan itu. Belum tentu sebelum dia meninggal dia sudah bersedekah jariyah, dia sudah mengembangkan ilmu, dia sudah mendidik anak. Oleh karena itu barangkali dengan umur yang panjang dia tambah untuk bersedekah, dia tambah untuk mengembangkan ilmu, dan dia bisa untuk mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita selalu berusaha untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala takdir yang terbaik dengan umur-umur kita, dan setiap hari ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di hari itu, syukuri dan manfaatkan secara maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pahala-pahala, memberatkan timbangan kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.